Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wala alihi wahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Hai sahabat muslimku sekalian, pernahkah kalian mendengar kisah Uwais Al-Qarni menggendong seorang ibu hingga ke tanah suci? Jika kalian penasaran, tonton terus video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Kita bangun channel ini agar lebih bermanfaat. Di antara sahabat yang pernah dipuji dan ditinggikan kedudukannya oleh Rasulullah SAW adalah Uwais Al-Qarni. Bahkan dalam suatu majelis, Rasul pernah berwasiat kepada para sahabatnya agar jika suatu saat para sahabat ada yang bertemu dengan pemuda Yaman bernama Uwais Al-Qarni, mintalah doa dan pengampunan Allah kepadanya, karena Uwais memiliki posisi yang tinggi di langit. Padahal semasa hidupnya Rasulullah belum pernah bertatap muka dengan Uwais secara langsung. Uwais Al-Qarni dikenal bukan karena kegigihannya dalam berperang, dalam membela Islam, atau karena kesetiaannya dalam menemani perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Uwais hanyalah pemuda miskin yang hidup di pinggiran daerah Qon di Yaman, yang hidup berdua dengan sang ibu setelah ditinggal ayahnya sejak kecil. Ibunya telah memasuki usia senja dan mengalami kelumpuhan serta menderita kebutaan. Namun, hal yang menjadikannya istimewa di Rasulullah adalah bukti dan ketaatannya kepada sang ibu. Uwais tidak pernah sekalipun mengeluh untuk mengurus ibunya yang telah renta dan memiliki keterbatasan fisik. Bahkan, Uwais sanggup memenuhi semua keinginan sang ibu, termasuk keinginannya untuk berhaji. Pada suatu malam, ibunya berujar, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas, bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu, lalu dibuatkannya kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun ke bukit. Setiap harinya ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Kegiatan rutinnya menggendong lembu naik turun bukit ternyata adalah bentuk persiapannya untuk menggendong sang ibu menuju Mekah. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah, menunjukkan bakti cintanya untuk memenuhi pinta terakhir sang ibu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah di hadapan Ka'bah. Ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais.
Sang ibu keheranan dan bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu sembuh dari penyakit sopak yang telah ia derita dari kecil. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Bulatan putih ini menjadi tanda dari seorang Uwais yang pernah diceritakan Rasulullah kepada sahabatnya. Lewat tanda ini pula sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abu Thalib menemukan Uwais karena penasaran dengan sosoknya, seperti yang pernah diceritakan Rasulullah. Di zaman kamu nanti lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Bagaimana sahabat muslim sekalian? Sangat menyentuh bukan? Dari kisah Uwais Al-Qarni yang menggendong sang ibu hingga ke tanah suci, kita bisa dapat mengambil hikmahnya. Karena umur ibumu belum tentu lebih panjang dari waktu sibukmu, berbaktilah sebelum terlambat, sebelum tiba penyesalan tiada guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.